Halo, assalamualaikum netizen plus 62. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Boy di channel yang keren ini. Kali ini kita akan coba rangkum sebuah film cukup bagus, mendapatkan rating tertinggi di IMDb, yaitu 9,3 ratingnya. Jadi sudah oke sekali ya. Jadi ini belum ada yang bisa mengalahkan ratingnya ya di IMDb. Film ini berkisah bagaimana seorang pria cerdas yang berprestasi di kantornya dituduh membunuh sampai dijebloskan ke penjara. Dan pria ini adalah seorang bankir. Bagaimana kisahnya? Tidak usah spoiler terlalu lama, fokuskan pada videonya. Siapkan kopi di samping Anda. 3, 2, 1, let's go! Pria ini bernama Andy Dufresne. Dia disidang dengan tuduhan kasus pembunuhan istrinya sendiri, beserta selingkuhan istrinya. Andy ini berprofesi sebagai direktur sebuah bank, dan posisinya ini merupakan prestasi yang sangat bagus untuk orang seumuran dia. Jadi masih muda sudah direktur, berarti cerdas si Andy ini. Gak tahu juga kalau pakai orang dalam ya kan. Istrinya berselingkuh dengan seorang pemain golf. Dia mengaku sempat berada di depan rumah si pemain golf pada saat kejadian terbunuhnya mereka, yang mana istrinya sedang bercocok tanam dengan si pemain golf di sana. Tapi dia dalam kondisi mabuk karena depresi melihat istrinya selingkuh. Andy ini memang punya senjata pistol, ada rencana sih dia mau membunuh kedua orang tersebut. Tapi dibatalkan olehnya, nggak punya jiwa pembunuh soalnya dia bukan psikopat. Lalu Andy pulang ke rumahnya dan membuang senjatanya ke danau dekat rumah si pemain golf. Keesokan harinya terdengar kabar bahwa istrinya Andy dan selingkuhannya si pemain golf tewas ditembak menggunakan senjata yang dibuang Andy ke danau tadi malam. Ya mau nggak mau, udah pasti dia yang tertuduh karena itu senjata miliknya. Ditambah lagi dia sempat berada di lokasi tadi malam. Akhirnya hakim memutuskan Andy dipenjara 2 kali seumur hidup. Ya kalau umurnya 40 tahun maka dia dipenjara 80 tahun karena telah membunuh 2 orang. Lalu Andy dibawa ke penjara yang bernama Shawshank. Ini dia kepala penjaranya. Dia seorang agamais. Tapi komandan sipir penjara ini orang yang kejam. Main pukul aja sama semua napi. Lalu Andy dibawa ke dalam selnya. Biasanya saat malam perdana berada di penjara, ada napi yang menangis. Mungkin orang yang pertama kali masuk penjara ya. Tapi si Andy orangnya tenang saja. Dan benar saja, salah seorang napi yang masuknya barengan dengan si Andy ini, ada yang menangis. Tapi malah ditakut-takutin sama napi yang lainnya. God, I don't belong here. Badass by a nose! Akhirnya si komandan sipir mengetahui hal itu. Bukannya kasihan, malah dihajar habis-habisan sama si komandan. Setelah tepar, langsung dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kemudian saat sarapan, Andy kaget melihat makanannya ada belatungnya. Seorang direktur bank biasanya sarapannya pasti enak ya kan. Kali ini ada belatungnya. Coba Anda bayangkan Anda di posisi dia. Lalu ada seorang kakek meminta belatung itu dan untuk diberikan kepada burung peliharaannya. Kemudian terdengar kabar orang yang dipukulin sipir penjara tadi malam yang menangis itu sudah tewas. Dan kalau tewas ya sudah ya, nggak ada apa-apa, begitu saja. Kejam ya. Orang ini bernama Red, yang diperankan oleh Morgan Freeman. Dia adalah orang yang bisa memasukkan benda apa saja ke dalam penjara, misalnya rokok, narkoba, atau apalah, seperti agen gitu ya, agen penyelundupan. Lalu scene pun berpindah. Pada saat para napi sedang mandi, Andy didatangi oleh seorang homo di penjara ini. Ya biasa ya, kalau di penjara itu pasti ada adegan-adegan seperti ini. Sepertinya homo ini suka kepada dirinya. Kemudian Andy mendatangi Red. Dia sudah mendengar bahwa Red bisa memasukkan barang apa saja ke dalam, asalkan bayarannya cocok. Andy minta kepada Red sebuah palu kecil.
dan Red menyetujui itu dengan bayaran $10. Tapi persyaratannya adalah jika petugas sipir menemukan palu itu, jangan bawa-bawa nama Red. Kalau tidak, Andy tidak akan mendapatkan benda-benda yang lain lagi dari dirinya. Akhirnya Andy pun setuju. Beginilah cara Red memasukkan barang ke dalam penjara. Red. At the joke. It will take a man about 600. Lalu dia menyuruh seorang kakek yang sempat meminta belatung kemarin. Kakek ini bernama Brock. Dia adalah orang yang mengelola perpustakaan di penjara. Kebiasaannya adalah mengantarkan buku untuk para napi di penjara. Red pun menitipkan palu pesanan Andy melalui kakek Brock dengan imbalan rokok. Brock memberikan palu ini beserta sebuah Alkitab. Lalu scene berpindah. Saat Andy sedang bekerja, jadi para napi-napi di penjara ini diberdayakan tenaganya untuk bekerja. Dia kembali didatangi Homo yang kemarin. Homo ini membawa teman-temannya untuk menangkap Andy. Karena Andy menolak ajakan para Homo ini, dia pun dihajar oleh mereka. Hari-hari Andy selalu digangguin oleh para Homo ini selama 2 tahun di awal. Kemudian, melihat Andy yang begitu rajin bekerja selama di penjara, nama Andy, Red, dan beberapa orang yang lain dipilih oleh para sipir untuk mengecat bagian atas penjara. Saat sedang mengecat, Andy mendengar percakapan antara komandan sipir dan para sipir yang lain. Mereka sedang membicarakan pajak yang begitu besar, yang harus mereka bayarkan per tahun. Lalu Andy mendatangi si komandan sipir. Ini hal yang cukup berbahaya ya, karena tahu sendiri, komandan sipir ini orangnya agak sadis. Dan dia bisa saja tewas, kayak temannya kemarin itu kalau salah-salah ngomong. Benar saja, hampir saja Andy dilemparkan dari atas gedung karena menyela percakapannya. Tapi Andy ternyata menawarkan bantuan kepada si komandan sipir ini. Bagaimana trik-trik agar bisa bebas dari pajak. Jadi Andy ini adalah koleganya dari Gayus Tambunan ya. Komandan sipir ini mengetahui bahwa Andy adalah direktur bank dan seorang bankir pastinya. Dan penjelasan Andy ini masuk akal baginya. Andy menawarkan bantuan kepadanya. Kalau dia bisa mengurus semua berkas pajak si komandan sipir ini, dia meminta imbalan beberapa botol bir untuk teman-temannya yang sedang bekerja di atas atap ini. Teman-temannya tercengang melihat apa yang Andy lakukan. What are you Jimmy staring at? Back to work. Let's go work. Akhirnya si sipir ini pun setuju dengan si Andy. Baginya ya lumayan ya, jadi membayar pajaknya tidak terlalu besar. Teman-teman Andy pun mendapatkan bir sesuai kesepakatan mereka tadi. Kelihatan bahagianya mereka bisa minum dengan santai ditemani oleh komandan sipir yang kejam. Sementara Andy sendiri nggak minum bir, nggak suka mabok kayaknya dia ya. Seperti saya, pria baik-baik. Akhirnya teman-temannya yang bekerja di atas gedung ini menaruh respek dan hormat kepada dirinya. Jarang-jarang kejadian seperti ini bisa terjadi. Ini yang dilakukan ya salah satunya biar dia punya teman juga. Dan juga dapat backingan dari si komandan sipir. Jadi harus pandai-pandai ya kalau sedang di penjara. Scene pun berpindah. Andy yang sudah mempunyai sebuah palu kecil mulai menggali tembok penjara. Kemudian Andy kembali mendatangi Red yang sedang menonton layar tancap. Jadi ada hiburan nonton layar tancap juga ya di penjara ini. Mantap juga. Dia meminta kepada Red poster Rita Hayworth, aktris yang sedang mereka tonton ini, dimasukkan ke dalam penjara. Red pun menyetujui permintaan Andy itu. Apalagi kemarin udah dapat bir ya. Begitu keluar dari layar tancap, lagi-lagi Andy mendapatkan serangan dari para homo karena menolak ajakan mereka. Hingga akhirnya Andy masuk ke rumah sakit akibat dipukuli. What they did do is beat him and to spend him. Tapi malah petaka bagi si homo ini. Andy yang sudah mendapatkan backingan dari si komandan sipir karena telah mengurusi pajaknya, si homo ini dihajar oleh para sipir hingga menyebabkan patah tulang kaki dan tangan. Yang berakhir si homo ini akan lumpuh seumur hidupnya. Mampus lo homo. Nah itu ya yang saya bilang tadi, harus pandai-pandai biar aman, cari backing bos. Setelah pulang dari rumah sakit, Andy kembali lagi ke selnya. Yang di sana ada poster yang kemarin dia pesan ke Red. Sudah datang posternya. Red memberikan poster ini kepada Andy secara gratis dan sekarang mereka sudah mulai akrab. Keesokan harinya ada sidak besar-besaran yang mana kepala penjara ikut dalam sidak ini. Ini yang bahaya ya, kalau ketahuan Andy membawa palu, habislah dia.
Tibalah selnya Andi yang disidak. Para sipir gak menemukan hal-hal yang aneh di dalam selnya. Andi hanya memegang sebuah Bible di tangannya. Kepala penjara sangat senang ya kalau ada napi yang membaca Bible karena dia memang orang yang agamais. Melihat Andi yang suka membaca Bible, kepala penjara pun gak masalah kalau Andi memasang poster di dalam selnya. Di manakah kira-kira Andi menyembunyikan palu kecilnya? Ada yang bisa tebak? Kalau belum, sabar. Nanti akan dijelaskan di mana dia menyembunyikannya. Karena mengetahui Andi adalah mantan direktur bank, pastinya dia orang yang berpendidikan. Jadinya kepala penjara meminta Andi untuk mengurusi perpustakaan membantu si kakek Brok yang sudah mulai renta. Kakek Brok sangat senang. Ada salah satu napi yang mau membantunya. Kemudian Andi didatangi oleh seorang sipir lain dan meminta bantuannya untuk mengedukasi tentang cara pengelolaan keuangan. Andi pun gak keberatan untuk mengajari sipir ini. Lumayan, ada tambahan backing. Keesokan harinya, saat sarapan, kakek Brok menyuruh Andi untuk meminta dana ke kepala penjara agar perpustakaan penjara direnovasi karena sudah puluhan tahun belum pernah direnovasi. Hal ini masuk akal bagi Andi. Dia menjumpai kepala penjara dan meminta dana agar penjara direnovasi. Andi mengatakan dia akan mengurus semuanya dan juga akan menulis surat ke Dewan Negara untuk meminta dana supaya perpustakaan ini bisa direnovasi. Permintaan itu pun disetujui oleh si kepala penjara. Andi mulai menulis surat ke Dewan Negara. Kemudian karena beritanya sudah tersebar, Andi akhirnya mengurusi semua pajak seluruh sipir dan juga kepala penjara yang ada di penjara Shawshank ini. Andi menjadi napi yang terhormat di penjara ini sekarang karena seluruh sipir manut kepadanya. Dia juga mengajak Red untuk menjadi asistennya karena dia kewalahan mengurusi pajak sebanyak itu. Lalu tiba-tiba kakek Brok si penjaga perpustakaan menawan salah satu teman mereka. Andi mencoba berbicara kepada kakek Brok dan akhirnya teman mereka dilepaskan olehnya. Ternyata kakek Brok ini merasa sangat depresi dan kesal begitu mendengar hari kebebasannya sudah dekat. Kenapa dia begitu depresi? Karena dia sudah 50 tahun dan betah di penjara ini. Makan gratis dan tugasnya cuma ngurusi perpustakaan saja. Selain itu kakek Brok ini juga sudah tidak punya keluarga lagi, jadi hidup sebatang kara. Keluar dari penjara berarti bagi dia adalah keluar dari rumah dan juga meninggalkan saudara-saudaranya sendiri. Lalu tibalah hari kebebasan kakek Brok ini. 50 tahun di penjara, banyak hal yang berubah di tengoknya. Penjara Shawshank ini ternyata sudah mempersiapkan tempat tinggal sementara untuk para napi yang sudah bebas dan juga mempersiapkan pekerjaan sementara juga. Pekerjaan itu adalah memasukkan barang belanjaan orang-orang ke dalam beg di sebuah Indomaret. Tapi dia nggak nyaman ya bekerja di Indomaret itu karena kerap kali dimarahi oleh supervisornya. Dia dimarahi ya karena memang sudah tua ya, jadi kerjanya agak lambat. Karena kakek Brok ini adalah seorang mantan penjahat, jadi dia sempat berpikiran untuk menembak bosnya ini agar dia bisa kembali ke dalam penjara Shawshank. Karena di sana dia lebih dihargai sebagai orang yang mengurusi perpustakaan. Tapi itu tidak mungkin dilakukannya mengingat usianya yang sudah tua. Kemudian kakek Brok mengukir namanya di tembok apartemen itu, menandakan bahwa dia pernah berada di sini. Lalu apa yang terjadi? Ya, akhirnya kakek Brok bunuh diri. Untuk scene ini sangat sedih ya, saya hampir menangis juga menontonnya. Dunia nyamannya di penjara, disuruh keluar. Ya nasib ya memang begitu seharusnya, namanya juga kehidupan. Surat yang dikirimkan Andi berkali-kali ke Dewan Negara akhirnya dijawab juga. Selain dikirimkan buku-buku, Andi juga dikirim bantuan dana untuk renovasi perpustakaan sebesar $200. Akhirnya perpustakaan pun direnovasi. Andi juga mendapat bantuan dari komite penjara sebesar $500. Andi menjadi penanggung jawab utama perpustakaan tersebut sekarang. Mereka menamai perpustakaan itu dengan nama Brok, sebagai penghormatan kepada kakek Brok yang sudah 50 tahun menjaga perpustakaan ini. Akhirnya perpustakaan berubah menjadi bagus. Napi-napi mulai banyak yang berminat untuk datang ke perpustakaan ini. Ditambah lagi di sana difasilitasi tempat untuk mendengarkan musik. Karena perpustakaan penjara direnovasi, nama si kepala penjara mulai naik daun. Dia sempat diwawancarai beberapa media, yang mana masyarakat diperbolehkan untuk meminjam buku di perpustakaan penjara. Dengan prestasi itu, kepala penjara semakin gampang untuk meminta dana ke pemerintah. Dengan proposal renovasi penjara Shawshank, dia memanfaatkan para napi sebagai kulinya. Bahkan kepala penjara mau membuat jalan tol untuk akses ke penjara, yang menyebabkan dia tergiur untuk korupsi.
Yang dulunya agamais pun lihat duit hijau juga mata ya kan. Hancur semua itu. Semua pembukuan proyek-proyek kepala penjara dipegang oleh Andy. Bahkan dia tahu kalau si kepala penjara juga bermain di proyek itu. Lalu Andy menceritakan kepada Red tentang kepala penjara yang korupsi bermain proyek. Kemudian ada napi baru datang ke penjara Shawshank. Orang ini bernama Tommy. Dia dapat hukuman 2 tahun penjara dengan kasus membobol dan mencuri. Orang ini kelihatan agak sombong karena masih muda mungkin ya. Lalu Tommy mendatangi Andy di perpustakaan. Dia sudah dengar banyak tentang Andy. Dia meminta Andy untuk membantunya agar lulus ujian SMA paket C. Jadi si Tommy ini SMA pun gak tamat ya kan. Tapi ya lebih parahnya lagi si Tommy ini membaca pun gak bisa. Songong aja ya. Udah goblok gak bisa baca lagi. Jadi apa kau, mampus kau. Karena memang Andy ini dasarnya orang baik ya, jadi dia pun membantu si Tommy. Setelah Andy mengajari Tommy membaca dan akhirnya dia pun bisa, waktu ujian pun tiba. Tommy merasa kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk lulus SMA. Dia membuang kertas ujiannya, masih bocah, wajar lah kayaknya ya. Andy pun melihat hal itu dan geleng-geleng kepala ya, mungkin dalam pikirannya, belum dewasa nih anak. Namun Andy tetap mengambil lembar jawaban yang dibuang si Tommy itu. Lalu Tommy bertanya kepada Red, dia merasa nggak enak sama Andy, karena sudah susah payah mengajari dirinya. Dia bertanya, kenapa orang pintar direktur bank lagi bisa masuk penjara? Red mengatakan bahwa Andy didakwa dengan kasus pembunuhan terhadap istri dan selingkuhannya, yang merupakan seorang pemain golf profesional. Mendengar itu, Tommy sepertinya mengetahui sesuatu. Dia mendatangi Andy. Dia menjelaskan bahwa 4 tahun lalu sempat masuk penjara juga, tapi dengan kasus yang berbeda dan di penjara yang berbeda. Nama penjaranya adalah Thomaston. Di penjara sana dia mendapatkan teman bernama Elmo Black. Dia ini sangat beringas, sudah banyak memperkosa, merampok, dan membunuh, tapi dia orangnya panikan. Suatu ketika, dia bermaksud mau merampok si pemain golf selingkuhan istrinya Andy. Dia mengikuti orang ini mulai dari bar sampai ke rumahnya. Saat si pemain golf terbangun, dia pun panik. Dia membunuh si pemain golf itu dan meniduri wanitanya dan juga membunuhnya. Yang mana si wanita itu adalah istrinya Andy. Jadi berkat informasi dari Tommy ini, Andy juga mengetahui siapa pembunuh istri dan si pemain golf selingkuhannya. Andy langsung bergegas menemui kepala penjara dan menceritakan yang sebenarnya, bahwa pembunuh aslinya sudah ditangkap di penjara Thomaston. Tapi kepala penjara masih gak percaya. Andy mengatakan dengan kesaksian dari Tommy mungkin bisa diajukan ke pengadilan untuk membebaskannya. Tapi si kepala penjara menolak permintaan Andy. Kemudian Tommy mendapat surat bahwa dia lulus ujian paket C untuk SMA. Jadi kertas yang dibuangnya kemarin tetap dikirimkan sama si Andy ke Dewan Pendidikan. Dan benar saja, Tommy pun lulus. Lalu Tommy dipanggil langsung oleh si kepala penjara untuk menanyakan tentang Elmo, si pembunuh istrinya Andy, dan si pemain golf itu. Tommy mengatakan bahwa itu benar, bukan Andy lah pelaku pembunuhan itu. Tapi apa yang terjadi? Tommy malah dibunuh oleh sipir penjara. Ya, ini dilakukan agar si kepala penjara tetap menjadikan Andy sebagai orang yang mengelola semua proyek-proyeknya. Karena selain Andy, nggak ada lagi yang bisa mengurus pembukuan. Jadi jahat ya di sini ya. Gara-gara uang, Tuhan pun akhirnya dia lupakan. Andy merasa frustasi karena pupus sudah harapannya untuk keluar dari penjara dengan lebih cepat. Lalu Red mendatangi Andy untuk menghiburnya. Kemudian Andy memberikan kode kepada Red bahwa jika suatu saat Red keluar dari penjara, Andy menyuruhnya untuk pergi ke padang rumput Buxton dan membuka satu batu panjang yang berada di bawah pohon oak. Batu vulkanik hitam. Maksudnya apa? Andy belum memberi jawaban. Andy kembali melanjutkan pekerjaannya untuk mengurusi pembukuan proyek-proyek si kepala penjara. Setelah selesai, Andy kembali lagi ke dalam selnya. Red udah mulai curiga, malam ini ada yang aneh dilihatnya dari Andy. Bahkan Red nggak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, seperti biasa, napi disuruh keluar standby di depan sel masing-masing. Tapi ada yang aneh, Andy tidak keluar juga dari selnya. Petugas sipir mengetahui hal itu, lalu petugas sipir mengecek ke dalam selnya Andy. Apa yang terjadi? Andy nggak ada di sana, menghilang seperti hantu. Kepala penjara langsung datang mengecek ke lokasi. Kepala penjara pun bingung, orang seperti apa yang tiba-tiba hilang di dalam sel yang terkunci.
Red juga dipanggil karena Red merupakan teman dekat dari Andy. Dia diinterogasi oleh si kepala penjara. Hingga akhirnya si kepala penjara melempar batu ke arah poster Rita Hayworth yang kemarin dia minta dari si Red. Dan batu itu menembus poster tersebut. Mereka bingung begitu dibuka, ternyata sudah ada lubang. Hehehe. Mantap ya si Andy ini ya. Semuanya sudah direncanakan olehnya dengan matang. Seluruh petugas sipir dan polisi dikerahkan untuk mencari Andy. Yang ditemukan hanya baju tahanan dan palu kecil. Jadi Andy menggali tembok penjara selama 20 tahun. Cukup sabar juga ya dia ya. 20 tahun lo bayangin. Dia membuang bongkahan-bongkahan batu dinding penjara yang dia gali di lapangan. Sedikit demi sedikit. Kemudian Andy tidak lupa juga menukar pembukuan proyeknya kepala penjara dengan Bible yang dia punya. Jadi ini sebagai sindiran ya. Kau agamais tapi nengok duit hijau juga matamu. Dan seluruh data-data proyek kepala penjara dibawa olehnya. Dia juga membawa setelan jas dan sepatu si kepala penjara. Dia kabur lewat lubang yang sudah dia gali selama 20 tahun itu. Si Andy memecahkan saluran pembuangan kotoran bertepatan dengan suara petir. Biar samar, nggak kedengaran suaranya ya. Jadi bertepatan dengan suara petir, pukulannya itu tidak terdengar. Dia merangkak ke dalam pipa saluran kotoran. Ya kalian bayangkan sendiri aja ya gimana baunya kalau kalian masuk septic tank ya. Gitulah kurang lebih ya. Yang penting kabur tapi bos. Sesampainya di luar, Andy menuju ke salah satu media pers. Dia memberikan bukti-bukti korupsi si kepala penjara di sana. Dan beritanya itu pun langsung masuk koran. Si kepala penjara masih mengira bahwa bukti pembukuan proyeknya disimpan Andy di berangkas biasa. Tapi begitu dibuka, ternyata itu adalah Bible-nya Andy. Yang mana sudah dilubanginya untuk menyimpan palu kecil miliknya. Jadi Bible yang tadi itu, tahu kan? Itulah tempat menyimpan palunya. Polisi dan media massa bergerak ke penjara Shawshank untuk menangkap si kepala penjara. Komandan sipir sempat ditahan duluan karena dia terlibat dalam proyek korupsi ini. Melihat komandan sipir ditangkap, si kepala penjara nggak mau dirinya berakhir di penjara. Masa kepala penjara masuk penjara ya kan? Dia akhirnya menembak dirinya sendiri karena sudah malu. Kemudian Red mendapat kiriman surat agar dia nanti begitu bebas menuju tempat yang dimaksud. Tibalah masanya setelah 40 tahun di penjara, Red akhirnya juga dibebaskan. Setelah keluar dari penjara, Red akhirnya mengalami nasib yang sama seperti kakek Brock. Dia merasa terasingkan dan bekerja di tempat kakek Brock yang dulu. Di Indomaret ya. Indomaret samping rumah saya ini. Dan juga tinggal di flat atau tempat tinggal yang sama dengan Brock. Dan dia membaca ada tulisan Brock was here. Atau Brock pernah ada di sini. Di situ Red sempat terpikir untuk ikutan bunuh diri seperti si Brock. Tetapi dia ingat kata-kata Andy. Dia harus pergi ke padang rumput Buxton. Kemudian Red pun pergi ke padang rumput Buxton seperti yang telah dibicarakan mereka di penjara. Dan sesuai petunjuk yang diberikan Andy, dia membuka satu batu vulkanik panjang di bawah pohon oak di padang rumput tersebut. Di sana dia mendapat surat alamatnya Andy saat ini dan sejumlah uang agar Red bisa ke sana. Red pun berangkat ke tempat yang dimaksud. Ya, mereka pun bertemu yang mana Andy sedang memperbaiki kapal. Jadi Andy ini rencananya membuat sebuah hotel di pinggir pantai dan menyediakan kapal untuk para tamu-tamunya. Red diminta Andy untuk membantu dirinya. Film pun mamat. Ya, jadi gimana? Cocok ya? Kalau IMDb-nya ini ratingnya di 9,3. Memang alur ceritanya ya bagus menurut saya ya. Jalan ceritanya tidak terlalu rumit, tetapi ya memang harus sedikit menggunakan otak untuk menontonnya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sampai masuk penjara. Apalagi kita nggak secerdas si Andy. Mampus lah kalau di situ dikejar si homo ya. Satu lagi yang bisa kita ambil adalah konsistensi. Lihat tuh si Andy ya, selama 20 tahun menggali dan akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi konsistensi adalah kunci. Sekian dulu alur cerita film The Shawshank Redemption ini. Jadi kalau kalian suka boleh dong diapresiasi dengan tombol like. Jangan lupa subscribe juga.
Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Kalau kalian ada requestan film, bisa saja dituliskan di kolom komentar. Kalau ada waktu kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya, Boy.